Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Dwi Rahayu, mahasiswa dari kelas 4 CAM dengan NIM 236512006. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dua sistem, yaitu yang pertama, sistem akuntansi penyewaan unit alat berat secara kredit, dan sistem penerimaan kas dari piutang sewa. Secara umum, kedua sistem ini melibatkan 6 departemen utama yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Berikut ini adalah tanggung jawab dari masing-masing departemen yang terlibat dalam sistem tersebut. Yang pertama ada Departemen Marketing. Nah, Departemen Marketing ini bertanggung jawab untuk melayani pelanggan pada tahap awal proses penyewaan unit alat berat. Kemudian ada Departemen Penagihan. Departemen ini bertanggung jawab dalam proses penagihan dan pencatatan angsuran sewa. Selanjutnya, Departemen Keuangan. Departemen Keuangan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan penerimaan kas dari pelanggan. Lalu ada Departemen Akuntansi. Departemen ini bertugas mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Dan selanjutnya ada Departemen Maintenance. Departemen Maintenance bertanggung jawab terhadap kondisi dan kesiapan unit alat berat yang akan disewa. Dan yang terakhir ada Departemen Pemegang Dana Kas Kecil. Bertanggung jawab dalam pengelolaan pengeluaran operasional rutin berskala kecil. Baik, kini saya akan menjelaskan sistem penyewaan unit alat berat secara kredit. Dimulai dari Departemen Marketing. Pelanggan yang ingin menyewa unit alat berat mendatangi Departemen Marketing untuk melakukan konsultasi terkait unit yang ingin disewa. Departemen Marketing memberikan list harga unit alat berat yang tersedia. Pelanggan setuju untuk menyewa, kemudian Departemen Marketing membuat formulir penyewaan unit alat berat. Formulir penyewaan unit alat berat ini dibuat sebanyak 3 rangkap. Tembusan pertama dikirim ke Departemen Penagihan, tembusan kedua dikirim ke Departemen Keuangan, dan tembusan terakhir diarsip berdasarkan tanggal oleh Departemen Marketing. Atas dasar formulir penyewaan unit alat berat yang diisi pelanggan, Departemen Marketing membuat surat perjanjian sewa unit alat berat sebanyak 2 rangkap. Tembusan pertama diserahkan ke pelanggan dan tembusan terakhir diarsipkan bersama formulir penyewaan unit alat berat. Kemudian kita beralih ke Departemen Penagihan. Departemen Penagihan fungsinya yaitu yang pertama, menerima formulir perjanjian sewa unit alat berat dari Departemen Marketing, membuat invoice tagihan sewa unit alat berat yang dikirimkan ke Departemen Marketing sebanyak 3 lembar. Tembusan pertama dikirim ke Departemen Marketing, tembusan kedua dikirim ke Departemen Keuangan, dan tembusan ketiga diarsip berdasarkan tanggal. Selanjutnya, kembali ke Departemen Marketing, menerima invoice tagihan sewa unit alat berat yang dikirim oleh Departemen Penagihan dan menyerahkan ke pelanggan agar bisa segera membayar DP ke Departemen Keuangan. Selanjutnya, ke Departemen Keuangan. Nah, Departemen Keuangan ini menerima formulir perjanjian sewa unit alat berat dan invoice tagihan sewa unit alat berat dari Departemen Penagihan. Pelanggan datang, Departemen Keuangan melakukan pengecekan terhadap berkas yang dibawa oleh pelanggan dengan berkas yang diterima dari Departemen Penagihan dan melakukan pembayaran. Departemen Keuangan akan membuatkan bukti kas masuk dan kwitansi sebanyak 4 lembar. Tembusan pertama, kwitansi dikirim ke pelanggan, tembusan kedua dikirim ke Departemen Akuntansi, tembusan ketiga dikirim ke Departemen Penagihan, dan tembusan terakhir diarsip permanen berdasarkan tanggal. Sedangkan untuk bukti kas masuk, tembusan pertama dikirim ke Departemen Akuntansi, tembusan kedua dikirim ke Departemen Penagihan, dan tembusan terakhir diarsip berdasarkan tanggal. Setelah pelanggan melakukan DP,
Departemen Keuangan mengirimkan formulir perjanjian sewa unit alat berat ke Departemen Maintenance atau Pemeliharaan Aset. Kemudian, proses dilanjutkan ke Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi menerima BKM dan kwitansi dari Departemen Keuangan, mencatat transaksi di jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Berikutnya, kita kembali lagi ke Departemen Penagihan. Departemen Penagihan menerima BKM dan kwitansi dari Departemen Keuangan, kemudian mencatat angsuran ke tabel angsuran sewa. Setelah dicatat, Departemen Penagihan mengarsipkan berkas-berkas tersebut sesuai tanggal. Selanjutnya, kita masuk ke Departemen Maintenance. Departemen Maintenance menerima formulir perjanjian sewa alat berat dari Departemen Keuangan, kemudian melakukan pengecekan terhadap unit alat berat yang akan disewa. Jika kondisi alat berat yang akan disewa dalam keadaan baik, maka Departemen Maintenance akan menerbitkan surat pemeriksaan unit alat berat yang akan disewa sebanyak 3 lembar. Departemen Maintenance menghubungi perusahaan logistik untuk melakukan pengiriman unit alat berat. Departemen Maintenance menerima surat tagihan pembayaran yang berasal dari perusahaan logistik. Departemen Maintenance meneruskan surat tagihan pembayaran yang berasal dari perusahaan logistik ke Departemen Pemegang Kas Kecil. Kemudian, proses berpindah ke Departemen Pemegang Dana Kas Kecil. Departemen Pemegang Dana Kas Kecil menerima surat tagihan pembayaran dari Departemen Maintenance, lalu melakukan pembayaran ke perusahaan logistik secara transfer. Mengirimkan bukti transfer sebanyak 4 rangkap. Tembusan pertama dikirim ke perusahaan logistik, tembusan kedua dikirim ke Departemen Maintenance, tembusan ketiga dikirim ke Departemen Akuntansi, dan tembusan terakhir diarsip permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, membuat BKK, bukti kas keluar, sebanyak 2 rangkap. Tembusan pertama dikirim ke Departemen Akuntansi, dan tembusan terakhir diarsip berdasarkan tanggal. Diarsipnya arsip permanen. Setelah itu, proses kembali ke Departemen Maintenance. Departemen Maintenance menerima bukti transfer dari Departemen Pemegang Dana Kas Kecil. Atas dasar bukti transfer, Departemen Maintenance membuat surat jalan sebanyak 3 rangkap, lalu mendistribusikan atau mengirim dokumen surat pemeriksaan unit alat berat dan surat jalan masing-masing 3 rangkap. Tembusan pertama dikirim ke perusahaan logistik atau pengiriman, tembusan kedua dikirim ke pelanggan, tembusan terakhir diarsip permanen berdasarkan tanggal. Jika kondisi alat berat yang akan disewa dalam keadaan tidak baik nih, maka Departemen Maintenance akan melakukan perbaikan dulu terhadap unit alat berat tersebut. Terakhir, kita kembali ke Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi menerima bukti kas keluar dan bukti transfer dari Departemen Pemegang Kas Kecil, lalu mencatat di jurnal pengeluaran kas dan mengarsip permanen bukti kas keluar dan bukti transfer berdasarkan tanggal. Formulir atau dokumen atau catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, bukti kas keluar, jurnal pengeluaran kas, bukti kas masuk, ada jurnal penerimaan kas, kemudian buku pembantu piutang, kwitansi pembayaran, formulir penyewaan unit alat berat, invoice tagihan sewa unit alat berat. Lalu surat yang dibuat ada surat perjanjian sewa pakai alat berat. Lalu ada surat jalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem akuntansi penerimaan kas dari piutang sewa. Pertama-tama, proses diawali dari Departemen Penagihan.
Departemen Penagihan membuka arsip formulir penyewaan alat berat, invoice tagihan, kwitansi, BKM, dan tabel angsuran. Berdasarkan informasi dari dokumen-dokumen tersebut, Departemen Penagihan melakukan penagihan piutang kepada pelanggan. Departemen Penagihan membuat invoice tagihan sewa sebanyak 3 lembar. Tembusan pertama dikirim ke pelanggan, tembusan kedua dikirim ke keuangan, dan tembusan ketiga diarsip permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, proses dilanjutkan ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan menerima invoice tagihan sewa dari Departemen Penagihan. Pada saat pelanggan ingin membayar, Departemen Keuangan melakukan pengecekan terhadap invoice yang dibawa pelanggan dengan invoice yang dia terima dari Departemen Penagihan. Tujuan dari pengecekan ini untuk meminimalisir kesalahan dan mencegah kecurangan. Setelah diperiksa dan dinyatakan sesuai, Departemen Keuangan menerima uang dari pelanggan. Setelah itu, Departemen Keuangan membuat kwitansi sebanyak 4 lengkap. Tembusan pertama dikirim ke pelanggan, tembusan kedua dikirim ke Departemen Akuntansi, tembusan ketiga dikirim ke Departemen Penagihan, dan tembusan keempat diarsip permanen berdasarkan tanggal. Selain membuat kwitansi, Departemen Keuangan juga membuat bukti kas masuk sebanyak 3 lembar. Tembusan pertama dikirim ke Departemen Akuntansi, tembusan kedua dikirim ke Departemen Penagihan, dan tembusan terakhir diarsip permanen berdasarkan tanggal. Setelah itu, kita beralih ke Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi menerima kwitansi dan bukti kas masuk dari Departemen Keuangan dan mencatat transaksinya di jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Terakhir, proses kembali ke Departemen Penagihan. Departemen Penagihan menerima kwitansi dan BKM dari Departemen Keuangan, kemudian mencatat angsuran di tabel angsuran piutang. Setelah dicatat, berkas diarsip permanen berdasarkan tanggal. Formulir atau dokumen atau catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada formulir penyewaan unit alat berat, ada invoice tagihan sewa unit alat berat, kemudian ada bukti kas masuk, ada kwitansi pembayaran, dan yang terakhir ada jurnal penerimaan kas. Demikian penjelasan mengenai alur flowchart dan dokumen dalam sistem akuntansi penyewaan unit alat berat secara kredit, serta sistem penerimaan kas dari piutang sewa. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses yang terjadi dalam sistem ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.